Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syaina Putriyanti Aurelia. Di sini saya akan menggambar struktur dari bangunan Islamic Center UPI ya. Jadi Masjid Al Furqon di UPI. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini udah ada grid dan juga levelnya. Ini juga udah ada denah struktur yang saya masukin gitu ya per levelnya. Oke, kayak gini. Nah, ini di level 1. Oke, kita langsung mulai aja mungkin ya. Yang pertama, mungkin kita akan menggambar tie beam terlebih dahulu. Saya gambar di level 0 ya. Nah, mengapa tie beam itu digambar di level 0 atau di kedalaman 60 gitu, minus 60? Karena kalau dilihat dari potongan ini ya, ini saya ada potongan nih, yang ini. Nah, elevasi nolnya itu ada di sini gitu. Ini tuh lantai satunya. Sedangkan untuk tie beamnya itu ada di bawah gitu ya, masih ada jeda gitu dari si elevasi 0 tuh nih, ada jarak. Nah, kalau kita lihat jaraknya itu ini dari sini ke sini ini 60 gitu. Makanya di elevasi minus 60 gitu ya. Berarti kan dari 0 ke 60. Oke, kayak gitu. Jadi saya mulai di level 0. Oke, untuk tie beam sendiri bisa ke structure lalu ke beam. Nah, di sini ini kan yang ukuran bisa pakai yang konkret rectangular beam. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada gitu ya, nggak ada opsi ini, kalian bisa ke sini load family, lalu kalian cari dari yang kalian udah download gitu sebelumnya di family-nya itu. Bisa kalian download di ini nih, Revit Family Download gitu ya. Coba Revit. Nah, ini yang Revit Content, Revit Content, misalkan di Revit Content Library. Nah, di sini yang download Revit Content ini kalian bisa sesuaikan dengan versi Revit yang kalian punya. Saya 2024. Nah, di sini bisa di-download gitu ya. Disesuaikan di-download family-nya. Kalau saya itu pakai yang UK kalau nggak salah. Ya, yang ini. Oke. Lalu ya bisa nanti di load aja family-nya. Misalkan kalau udah di load family-nya, misalkan beam ya, kayak itu tuh berarti structure framing yang konkret. Nah, ini konkret rectangular beam. Nanti di open aja, nanti bakal muncul gitu ya di sini. Nah, konkret rectangular beam. Nah, untuk tie beam yang ada di saya itu sebentar. Nah, ini tie beamnya itu yang nih, detail of tie beam ada 3 tipe S1, S2 dan juga S3 dengan ukurannya itu 30-50, 30-60 dan 30-70. Oke, berarti kita bikin ukurannya gitu ya di sini. Misalkan saya bikin yang 30-50 dulu. Nih 30-60 kan udah ada ya di sini. Saya mau bikin yang 30-50. Di kita duplikat, lalu 30 ini 50. Oke, kita oke. Ininya kita ubah, B nya jadi 50. Oke, 500 untuk milimeter ya, 50 itu sentimeter. Kita
apply, kita oke. Nah ini udah ada ya yang ukuran 30-50. Kita bikin yang satu lagi itu tadi 30-70. Kita edit type lagi, duplicate 30-70. Misalkan kita coba untuk gambar ya, tie beam terlebih dahulu. Misalkan kita mulai dari atas. Yang S3 itu ukuran S3 30-50. Beam yang 30-50 ini kita dari sini ke sini tarik. Itu yang S3. Ini kita dari sini ini ke sini. Saya coba gambar dulu ya. Misalkan ini yang S3, lalu kita akan gambar yang S2 yang ini gitu ya. Kita tinggal Enscape aja, nanti di escape, lalu kita klik beam lagi, kita pilih yang 30-60 untuk S2. Kita sini ke sini. Kayak gitu ya. Jadi seterusnya aja gambar. Nah kayak gini. Nanti diubah lagi ukurannya sesuai ukuran dari tie beam yang dimiliki gambar ini. Saya coba gambar dulu, nanti saya tunjukkan kalau udah selesai ya. Ini saya sudah gambar semua untuk tie beamnya. Kita coba lihat dengan menonaktifkan gambarnya, gambar yang saya ini. Nah jadinya kayak gini ya. Ini untuk tie beamnya sudah sesuai dengan yang ada di gambar struktur ini gitu ya. Nah udah sesuai dengan ini. Yang selanjutnya kita akan coba untuk memodelkan kolom ya. Ini tadi yang tie beam ini kita coba kopikan ini source framing. Kita coba copy ke level 1 dulu ya. Level 1. Di level 1. Udah. Level 1. Nah sekarang kita akan coba untuk gambar kolom. Cara untuk gambar kolom itu, sebentar, saya buka detail kolomnya dulu. Nah di sini tuh totalnya ada sampai sebentar, ini belum selesai 21. Ini 4A. Sampai tipe 31 ukuran 30-30. Nah mungkin untuk saat ini tulangannya kita samakan dulu ya, karena yang membedakan itu kan jumlah tulangannya. Untuk sementara mungkin kita samain dulu. Jadi kita bikin ukuran yang 30-30, 60-60, pokoknya yang beda ukuran dulu ya. Kita coba mulai dari yang ukuran ini, yang paling kecil 30-30. Berarti kita ke struktur, lalu kolom, lalu kita pilih yang konkret rectangular kolom. Kita pilih yang ini dulu, lalu kita edit type, lalu kita duplicate, kita jadiin ukuran 3. Kita ini deh, K30 kali 30. Ini tuh berapa ya tadi? 30 tuh.
dari ini berarti K30 30 oke. Kayak gini, ininya kita ubah kayak gini dulu mungkin ya sementara. Oke. Nah, oke, kita tinggal tempelin aja. Jadi ya untuk 30 itu ada K30 dan 31 ya. Berarti ini ada tulisannya K31 ya, kayak gini. Nanti kalau udah saya coba gambar dulu, nanti kalau udah saya coba kembali lagi ya. Oke teman-teman, ini untuk kolomnya udah saya gambar semua dari di lantai A, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 ya untuk kolomnya. Jadi untuk gambarnya bisa disesuaikan aja sama ukuran-ukuran kolom atau tipenya. Nah kayak misalkan sebagai contohnya, jadi bisa disesuaikan aja sama jenis atau tipe kolomnya. Saya misalnya K10, ini K18 gitu ya, ini K17. Nah disesuaikan aja kayak gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya jadi hasilnya itu kayak gini. Ini ketika udah disesuaikan gitu ya sama denah struktur yang ada. Oke, yang selanjutnya mungkin kita akan mencoba memodelkan struktur balok ya. Oke, kita coba untuk di level 2 atau level 2 tuh di bagian tempat sholat lantai 1 gitu ya, lantai 1 untuk tempat sholatnya. Nah sesuai detail yang ada di sini gitu ya, di gambar kerja yang saya punya ini, detail balok itu ada sampai balok 20 ukuran 30 kali 40. Sebenarnya ini sama aja kayak kolom tadi, kayak ada banyak yang ukurannya sama tapi mungkin beda di penulangannya aja gitu ya. Nah jadi sementara kita samain dulu gitu ya untuk balok dengan ukuran yang sama. Oke, kita ini denah yang tadi yang udah saya masukin ke Revit. Oke, kita langsung coba modelkan aja ya. Oke, mungkin kita coba dari atas. Di sini itu ada B13 itu sebentar. Oke, untuk B13 itu ukurannya ada di ukuran 40 kali 60. Nah kebetulan saya udah bikin yang ini tuh B13 bentar. Nah ini ya B13 40 60. Nah kita langsung modelin aja gitu ya di sini. Nah kayak gini, sama aja kayak yang tie beam sebenarnya, tinggal kita tarik aja gitu untuk ininya mengikuti denah balok ya, denah balok yang ada di sini gitu. B13 ini oke, ini udah ada nih. Oke, misalkan ke yang lain gitu ya, yang ukuran ini, yang ini B6 itu ukurannya
40 100. Kita ke BIM lagi, edit tipe, duplikat B6 untuk ukuran 40x100. Oke, ininya kita ubah. Oke. Nah, B6 itu memanjang dari sini ke sini ya. Oke. Kayak gitu, ini B6. Oke, mungkin kayak yang kolom tadi, saya coba gambar dulu, nanti saya coba tunjukkan kalau gambarnya udah selesai gitu ya. Jadi tinggal digambar sesuai dengan denah baloknya. Oke, kayak gitu. Oke, ini untuk baloknya sudah sampai di level 4 ya. Ini udah disesuaikan aja sama denah balok yang ada. Ini kayak B12, B20 gitu, B17. Jadi disesuaikan aja. Dan ini 3D nya untuk balok di level 2, 3 dan juga 4 gitu. Oke, kayak gini. Ini ya, jadi untuk balok dan juga kolom dari gedung Islamic Center atau Al Furqon di UPI gitu ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan ke bagian struktur lain dari gedung Islamic Center ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.